saya dekati, saya ajak ngobrol itu kok diam saja. Ya, ini kan waktu maghrib, nggak mungkin ada. Ya, kembali lagi di Horor Kopla Indonesia bersama saya Raffi Bagas, dan ini kita kedatangan tamu Mas Ibul atau Anwar? Ibul Nicole. Dan kali ini kita akan mengulik atau menceritakan kisah-kisah yang dialami oleh Mas Ibul Nicole. Dan untuk narasumber kita hari ini katanya mempunyai cerita tentang waktu maghrib atau Candiolo. Langsung kita dengarkan saja cerita dari Mas Ibul. Untuk Mas Ibul, sekarang kegiatannya apa ini? Kegiatannya ya cuma nganggur, ya begitulah. Namanya juga orang nganggur, ya kadang mancing, kadang-kadang lah. Tapi seringnya mancing. Ya, seringnya mancing. Kan bareng saya. Iya. Ini itu sahabat dari waktu orok ini. Kita orok itu udah calling-callingan dan lahirlah Mas Ibul Nicole ini. Kalau waktu senggang biasanya mancing ya. Ya kadang mancing ya. Dulu kan kerja di ini ya, tekstil ya. Ya di tekstil pernah ya. Terus di mana lagi dulu? Jadi buruh tani pernah, buruh bangunan pernah. Kalau untuk orang tua, keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua, masih hidup. Masih hidup. Ini suatu laknat ya. Laknat tua. Kita itu dulu dia SD, saya itu kisaran SMA ya dulu ya. Benar ya? Ya, Kamu SD dulu kan, saya SMA ya. Ya waktu dulu kan saya SD. Ya benar waktu itu benar. Iya benar. Iya kan dulu kamu SD, ya. Saya SMA dulu. Dulu itu sering mancing bareng untuk kegiatan itu mancing, terus jarang ada kegiatan setelah kerja ya, urusan kerja. Dan lo sendiri kan sekolah dulu ya. Seringnya mancing sih kalau dulu. Dan waktu SD itu dulu dia sukanya renang di kali, terus nggak pakai baju gitu kan. Ada itu ya karena mungkin pengaruh Candiolo dulu ya. Iya mungkin ya. Kan dulu kan kita ini ngomongin waktu maghrib itu Candiolo. kan sering keluyuran sendiri ke kali, kan dekat kali itu rumah lur ya. Lah dia itu ini kan film yang lagi rilis baru itu kan ada waktu maghrib. Kalau menurut saya sendiri sih untuk waktu maghrib itu kan, kalau dulu kan kita kan seringnya di masjid ya. Iya seringnya. Waktu mau maghrib itu kan habis sekolah madrasah atau diniyah itu kan di masjid. Kalau anak-anak sekarang sih jarang sih kelihatan di masjid sore, biasanya di rumah malah sekarang. Kayak kan main HP ya untuk anak sekarang. Kalau anak-anak dulu itu waktu habis main bola, pertama itu diniyah, kalau nggak diniyah itu TPQ. Dulu belum ada TPQ ya dulu. Belum. Diniyah itu adanya. Diniyah terus main bola, habis itu pulang ke masjid, itu mainan kan di masjid perang sarung. Iya. Itu asik banget itu perang sarung itu. Jas-jasan dulu ya. Jas-jasan. Permainan tradisional lah permainannya. Tapi kan di area masjid, nggak di hutan atau di kali atau di sawah itu enggak. Kalau dulu saya sendiri kalau waktu mau maghrib itu kan seringnya ya dicariin pasti kalau belum pulang atau nggak sekolah diniyah itu ya, cariin. Takutnya digondol wewe. Kalau di Jawa kan wewe katanya. Terus waktunya itu Candiolo kalau di sini. Dan untuk kisah dari Mas Ibul sendiri yang mau diceritakan itu apa? Kisah dulu waktu mau maghrib atau Candiolo itu?
Ya kalau itu apa namanya, jadi pas waktu maghrib saya itu mau ke rumahnya mas ini, kebetulan waktu itu waktu maghrib, terus saya itu apa namanya, kan juga jalannya itu pinggir sungai, jadi saat itu kok ada orang tua, nenek-nenek lagi lah, terus waktu itu saya dekati, saya ajak ngobrol, itu kok diam saja. Dulu kan pernah cerita ya, Iya. itu diem katanya, kata Mas Ibnu Nicole itu diem, ditanyain itu diem, cuman diem aja itu, dijak ngobrol itu nggak bicara itu. Terus gimana itu Mas? Habis itu? Ya habis itu juga timbul lah merasa merinding gitu, ada rasa takutnya, terus saya dekati terus orang tua saya, ajak ngobrol walaupun nggak ada jawaban gitu. Tapi kan setelah saya sadar ini kan waktu maghrib, nggak mungkin ada nenek-nenek tua Di udah pinggir tua kali. lagi di pinggir kali gitu. Itu cewek apa cowok itu? Cewek, ya namanya nenek cewek kan. Lah kalau cowok Ya cowok kakek. engkong-engkong. Ya, Itu berarti katanya pakai kemben dulu ya? Iya, pakai kemben pakai- kayak orang tua dulu. kalau pakaiannya itu saya nggak ingat, pokoknya itu orang tua, nenek-nenek. Ya setelah itu saya dekati terus, saya tanya, Nek, kok waktu maghrib masih ada di sini? Padahal kan dalam hati saya udah maghrib, nenek-nenek lagi ada di pinggir kali. Lah setelah itu saya sadar, ini waktu maghrib. Nah setelah itu saya maghrib nggak mungkin manusia biasa, ini pasti manusia gaib. Nah, setelah itu saya menjauh dari tempat itu karena terkena langkernya juga sih ya. Ya begitulah. Ngalamin sendiri. Iya, ngalamin sendiri. Kejadian waktu maghrib itu memang banyak, kalau di lingkungan kita ya di Jawa Tengah itu memang mayoritas ya banyak efek negatifnya lah kalau waktu maghrib itu. Kata orang tua dulu kan ada alam sana pada bangun tidur, Iya. mau main ke sini. Ya, Kalau kata- waktu mau subuh alam sana mau kembali ke alamnya, itu kan harus hati-hati gitu. Kata orang zaman dulu kan, kalau di sini itu siang berarti di sana malam. Jadi kalau di sini waktunya maghrib berarti sana itu pagi gitu. Jadi kan setannya itu berkeliaran, Waktu entah itu mulai beraktivitas orang Iya. untuk alam sana sendiri. Dan untuk Mas Helmi Pop sendiri ini katanya belum bisa hadir karena masih melakukan ritual semedi ya. Itu lah. Helmi Pop nanti dia akan membawakan kisah-kisahnya, dan itu akan menjadi misteri yang terbesar di abad ini mungkin untuk Mas Helmi Pop. Kita tunggu nanti Mas Helmi Pop membawakan cerita apa dia hasil semedinya. Dan untuk Mas Ibnu Nicole, dulu ada kisah apa lagi selain waktu maghrib itu? Oh iya, itu jadi waktu dulu itu, jadi dari dari kecamatan itu untuk numpang, cuman di situ cuman numpang nyari wifi doang, nyari internet karena nggak punya kuota, jadi Wifi, numpang. nebeng wifi di kecamatan. Setelah itu udah waktunya udah jam 12 ke atas. 12 malam ya? Iya, 12 ke atas. Jadi itu saya cuma 2 orang. Terus saya kan mau pulang, itu ceritanya. Mau pulang, mau lewat mau lewat ke kampung, cuman kan kampungnya itu ada kuburan. Nah, setelah itu jarak sekitar 30 meter atau berapalah, pokoknya itu jaraknya itu dekat. Setelah itu saya lihat kok ada putih-putih, kok ada hitam-hitam gitu. Maksudnya Iya. gimana kok putih-putih? Maksudnya kan putih itu pakainya, lah hitam itu rambutnya ternyata. Bukan putih-putih, hitam-hitam. Nah, Hitam putih. ternyata sebelumnya itu kuntilanak. Ternyata itu kuntilanak. Saya sadar itu. Sebelumnya ternyata kuntilanak. Teman saya tapi nggak lihat, padahal waktu itu saya yang bonceng
yang nyetir motornya itu ternyata kuntilanak. Setelah itu saya langsung belok setir lah, banting setir panik setir lah. Panik setir, merinding semua itu, merinding semua. Tapi setelah itu setelah kejadian itu, jadi ya pokoknya itu tengah malam lah, saya sudah sampai rumah. Setelah itu pagi atau ya setelah itu berarti waktunya apa ya? Setelah kejadian itu dini hari dini hari lah. Jadi saya diceritakan sama tetangga itu, katanya bapak saya kok malam-malam kok keluar rumah terus gitu. Lah juga saya heran lah, kok malam-malam kok keluar terus gitu. Ada apa sih gitu. Katanya itu kuntilanaknya itu di atap gendeng, ngomongnya di atap gendeng. Kata bapak sampean Ya itu saya dengar dari cerita tetangga sih. lihat berarti tetangga. Iya, tetangga lihat. Berarti itu kan ngikutin. Iya, ngikutin. Kuntilanak. Kan waktu dulu kan saya itu masih kecil. Ya masih kecil, masih SD lah. Masih suci ya, gitu. Kata orang dulu kan masih suci, belum punya dosa. Kalau sekarang kayaknya Ya sekarang jangan tanyakan dulu. dosa, nggak punya. Itu ya, untuk hantu kuntilanak sendiri menurut Wikipedia itu hantu yang mati beranak, itu kata Wikipedia. Memang sih untuk menurut mitos atau cerita di masyarakat kan dulu yang ngetren itu kan susana itu kalau kuntilanak masih bawa anak ya. Iya. Tapi kalau menurut Wikipedia, Google juga itu kalau kuntilanak itu dulu Sultan Pontianak itu waktu bebat itu diganggu kuntilanak katanya. Kalau di Google itu saya searching ya. Memang kuntilanak sendiri jahil ya Mas ya. Iya, jahil. Dulu saya dengan Mas Ibu Nicole itu sering ngalamin sih. Kan sering kalau mainan itu kan ngerusuk lah, kalau di Jawa itu suka ke tempat-tempat yang jarang dijamah oleh manusia ya. Iya. Kebun di pinggir kali itu kan jarang dijamah itu. Kalau pulang kadang ada yang ngikutin gitu. Itu dari situ kan pengalaman ya Mas ya. Ya pengalaman Menjadi lebih dewasa lah karena tahu pengalaman yang seperti itu. Dan dari situ juga kita tahu bahwa ternyata kuntilanak itu ya memang wujudnya itu cewek dulu ya. Ya, Kan cewek. pernah kita lihat di pinggir kali itu ya. Iya. Ternyata malamnya itu ngikutin sampai rumah. Itu real, itu nyata. Terus saya pernah lagi sama dia itu jalan di pinggir kali itu kan, rumah saya dekat kali. Dulu waktu puasa itu mau ke tempat temen, lihatnya pinggir kali itu kan gelap. Itu pernah ada cahaya putih Mas ya dulu. Iya, dulu. Cahaya putih itu kalau sekarang itu orang nyebutnya gaman ya, atau benda pusaka lah katanya. Tapi dulu kan saya ya percaya nggak percaya sih, nggak terlalu percaya dulu. Mau saya tangkap tapi takut. Itu bentuknya cahaya tapi muter-muter itu. Jadi tanah di sekitar cahaya itu lebu lah, debunya itu ikut muter. Seperti ada arus angin beliung itu, dan itu ada cahaya segenggaman tangan itu nyala putih. Itu mau saya tangkap saya nggak berani. Ya, udah hilang cuman hilangnya cepet banget ini. Ini apa namanya? Drodok dulu apa? Drodok itu lah. Kalau bahasa Jawanya dredeg. Gemetar itu mau nangkap itu nggak berani, itu gemetar. Padahal ini cahaya ini segini, ini ukuran tangan itu mau sudah dekat, tapi cuman gemetar dan hilang itu cahaya. Dan dari situlah mulai kita percaya bahwa hal-hal gaib itu ada. Ya, dulu itu nggak percaya saya sama hal-hal gaib. Dia juga nggak percaya. Setelah mengalami hal-hal gaib itu baru percaya. Bahkan dulu punya keyakinan saja nggak percaya dengan keyakinannya.
Dan ternyata sekarang juga banyak itu orang punya keyakinan tapi tidak percaya dengan keyakinannya, tidak yakin. Dan dari situ mulailah kita yakin. Dulu itu kita itu mau percaya dengan Tuhan, tapi Tuhan itu goib. Kita nggak percaya goib lah, dari situ kita makanya. Jadi sekarang sudah percaya bahwa goib itu ada, dan kita sudah percaya dengan adanya Tuhan. Dulu kita nggak percaya dengan Tuhan dulu, makanya dari manusia yang laknat. Dan sekarang kita sudah percaya, dan bahwa alam sana juga ada alam jin, alam manusia, alam tumbuhan, alam banyak alam-alam. Dan sekarang kita sudah percaya ya. Dan itulah cerita dari saya dan Mas Ibu Nicole. Cukup sekian dari saya, Raffi Bagas dan Samen. Ibu Nicole Tetap di horor koplak. Oke.